melakukan rotasi. Tapi ingat ya, combo Grok Cecilion seperti yang kalian tahu, sekali Power of Nature, Bad Impact satu kali, wave bersih, dia bisa jalan untuk ngambil stack dari lane lainnya. Iya, itu yang mengerikan kalau misalnya stacknya bisa jadi 200 di menit-menit awal ya, atau di sisi mid gamenya itu bakal ngebuat Bigetron Era justru yang repot. Karena siapapun yang ada di area frontline, termasuk Esmeralda yang kita bilang tebel, itu ketika kena damage bad impact dari Cecilion tetap aja hilang minimal setengah darah ya. Untuk seorang Esmeralda. Makanya kita bakal melihat nih, apakah memang nih dengan strategi late game yang bakal dimainkan sama Kagendra bisa untuk memecahkan telur dari Bigetron Era, atau nanti Bigetron Era yang tetap menjaga telurnya. Karena ini dia match yang pertama, game yang pertama antara Bigetron Era versus Kagendra, and Nevin have the information for you. Our international partner for this season is Olim Trade, who supports the gaming community and unites those who strive for more. Start your journey of financial wisdom, master your skills, and conquer the dynamic markets. Olim Trade is a foreign broker licensed by VFSC, making investments carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Nah ini dia pertarungan kalau di gold lane kayaknya memang mereka belum mau untuk pakai strategi babysit, Nevin. Jadi memang dibiarkan untuk mandiri terlebih dahulu untuk kedua gold lanernya. Meanwhile, kayak yang Kolis bilang, untuk di lini tengah ini udah rame banget karena Little Wondernya juga baru saja didapatkan sama teman-teman dari Bigetron Era. Dan lihat, Vivian yang mencoba untuk memancing, Northnya yang mencoba untuk maju malah setengah darah, bonyok juga. Iya, wow, lumayan kerasa ya damage-nya di awal-awal kali ini. Satu Astral Recall dilemparkan tapi belum ada yang terkonek di sana. Tapi Chell bisa bilang dia udah mulai ngasih pressure sih di level yang bakalan lebih unggul sepersekian detik dengan adanya seorang Leaf Beauty. Ini ngebuat akhirnya Vivian yang datang pun ngebuat Kagendra nggak bisa bergerak terlalu banyak. Tapi masalahnya 3 menghadapi 2. Harusnya nggak bakal ada kontes yang terlalu gimana banget, mengingat ini masih di early game, terlalu beresiko juga dan terlalu berbahaya. Sementara di sisi lain pun Kichel dengan 1 bar darah terakhirnya masih bisa lari dengan sprintnya juga. Itulah dia enaknya Masya sebenarnya, Nevin, karena untuk early game dia tuh tebal banget untuk bisa ditangkap. Apalagi DPS juga semakin sekarat makin sakit. Tapi lihat dari Vivian, 1 bar darah terakhir, apakah bakal terjadi first blood? Wow, pressure rated digocek sama Vivian, bahkan masih bisa survive dengan 1 bar darah terakhir. Ternyata bohong, langsung kena first blood by Haluet. Tapi itu buying time yang lama banget, dan aku ngeliat itu bagus banget ya movement dari seorang Vivian. Tapi sekarang turtle-nya bisa disecure oleh seorang Vival. Satu keuntungan untuk Bigetron Era setelah kehilangan 1 pemain gak jadi masalah yang terlalu besar, bisa dinetralisir dari kerugian yang mereka alami. Sedangkan untuk Kagendra mereka harus cari pertukaran juga yang lebih banyak lagi, terutama dari sisi gold lane-nya mungkin ya, karena Shell ini punya potensi yang besar untuk early game-nya. Kalau dibiarkan dia sendirian terus menerus, ini Shell bakal kaya banget ketika masuki ke arah menit ke-7 atau ke-10. Ya. Karena nanti udah menjadi beberapa item ya, Nevin ya. Sony virusnya pasti sakit, Rainers apati apalagi ya kan, kalau memang connect itu bisa hampir setengah darah bahkan ya kalau kena ke hero-hero yang tipis kayak let's say Leaf Kitty ataupun memang menuju ke arah Agatha. Tapi memang permainan pasif ya sebenarnya dari kedua tim. Kali ini belum terjadi kayak pressure yang begitu kuat ataupun memang sampai permainan yang super duper agresif. Nah ya, berbeda dengan seorang Vivian yang sepertinya di game kali ini benar-benar aktif banget menahan 2 pemain sekaligus dengan adanya 1 final stage, dan bakal langsung di follow up saja dengan adanya seorang Vival kali ini. Tapi Paul masih bisa melarikan dirinya. North bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu, tapi Vivian sepertinya nggak boleh terlalu lama di area tersebut karena damage-nya pun sudah mulai terasa. Dan bakal dari seorang Vivian yang bakal coba untuk ditumbangkan dengan adanya blessing 2, dan North yang berhasil mendapatkan damage tersebut. Tapi lihat Shell-nya pun bisa memberikan 1 Renarapati yang begitu sakit karena Leaf Cutie. Yap, tinggal 1 bar darah aja tuh, dan ini menjadi kesempatan bagi teman-teman Bigetron Era melakukan plating di area top lane. Walaupun Pau dan juga North langsung segera datang, dan Chini nih dia juga langsung mencoba untuk membackup ya, pakai Astral Meteor, Astral Recall gitu loh, untuk bisa memberikan magical damage ke arah lawan. Dan lihat ke arah Gichel, sampai lupa pulang, bodoh amat di situ aja dicegat gitu. Ditahan aja sejauh mungkin ya untuk bisa nge-cut ke arah wave-nya supaya dia juga bisa lebih cepat nantinya join ke arah teamfight yang potensial. Terutama sekarang turtle-nya pun sebentar lagi akan segera muncul di dalam Land of Dawn, sehingga setup di area turtle sudah mulai terlihat, termasuk dengan adanya seorang Paul. Ini dia bakal coba untuk cari momentum aja, ditambah dengan adanya barrier nanti yang bisa dipasang menghalangi pergerakan dari Bigetron Era yang sekarang juga sudah mulai mengejar ke area turtle. Damage-nya udah mulai masuk, Astral Recall di sana, tapi final stage-nya kode karena 2 pemain sekaligus dan bakal ditabrak langsung oleh seorang Pau. Pau-nya masih selamat, tapi Fubi Echo melihat adanya 1 mang sabuk di bagian belakang bakal dikejar
langsung. Sebentar di sisi lain pun Shell mau gak mau harus mundur bersama adanya seorang rival yang gak punya HP terlalu banyak. Wow ya, terjadi pertempuran lumayan cukup sengit dan mengorbankan Poe yang bisa di flanking sama Fumi Eko. Sekaligus Turtle Slay nih ya, telah diamankan tadi sama Bigetron ya. Sama Kagendra. Iya, sama Nord karena tadi dia fokusnya ke arah Turtle ya. Iya, dan Turtle Slay bye. Kagendra. Salah ya. Ini Bigetron Era bakal coba untuk masuk. Kali ini dengan adanya Poe dan juga Cutie, dimana dari seorang Shell udah punya damage yang lumayan sih seharusnya. Apalagi nanti dengan 4 senjata yang dia miliki, Blood of Despair juga sudah disecure. Jadi gak fokus kok Lisa. Devin Lupa juga. Tapi gini, dengan nanti Turtle yang ketiga ya, harusnya nanti udah mulai terjadi kontes sih dari teman-teman Bigetron Era. Kalau dari tadi dilepasin terus-terusan ke arah teman-teman Kagendra, mungkin nanti bakal berbeda cerita. Bahkan Gichel di sini bakal mencoba untuk ganggu dan dari area top lane ya, langsung diajar dengan wild charge serta flicker. Chelnya langsung menggunakan flicker juga ke arah belakang, tapi sepertinya tidak bisa selamat. Ya, tetap bisa tumbang. Bahkan dari Kagendra bisa ngedapetin satu outer turret. Ini satu pertukaran yang mahal banget. Gold lanernya udah nggak ada lagi. Sekarang Bigetron Era, pertukaran seperti apa yang akan mereka lakukan? Yang tadinya kita ngeliat Bigetron bakal untung banget di early game, tapi sekarang kondisinya sudah mulai berubah. Meskipun ya dari segi gold nggak berbeda terlalu jauh ya, tapi kita masih melihat juga cicilan demi cicilan akan langsung diberikan oleh seorang Agatha terutama, yang kali ini udah mulai kerasa di menit yang ke-6, tapi masih butuh beberapa item lagi. Damage Astral Recall dari seorang Chini belum sampai untuk meng-cancel recall dari seorang Poe. Kalau sampai lumayan ya untuk gangguin sepersekian detik lah ya. Enggak sepersekian juga sih, beberapa detik untuk biar Poe-nya tuh mencet tombol recall lagi gitu kan. Tapi nah ini nih, di rumput ternyata ada orang ya, dikasih surprise. Tapi ya berhubung itu Gichel versus Vivian yang sama-sama tebel, mereka gak mau untuk all out gitu loh. Dan lihat di area mid lane, mencoba untuk langsung ditabrak begitu saja. Badfish juga sudah mulai dipapat, tapi Fumi Eko mulai datang dari lini belakang, mencoba untuk mengejar ke arah Agatha. Poe-nya kali ini juga menjadi target dari seorang rival, tapi wild charge untuk melarikan diri ke arah belakang sana. Nordnya mencoba untuk memberikan body block nih, in case kalau ada Astral Recall. Iya, tapi ini permainan yang begitu agresif dari Kagendra. Mereka pengen coba untuk maksain dapetin satu outer mid lane, dan kalau misalnya tadi berhasil ya, itu bakal menguntungkan banget buat mereka. Mereka bahkan punya kemungkinan untuk dapetin ke arah turtle-nya. Tapi sekarang Bigetron Era sudah mulai menjaga area di sekitar turtle. Bahkan satu auto turret di bagian bottom lane pun berhasil mereka amankan, ngebuat Live Cutie nantinya akan cukup kebingungan untuk dapetin dari segi gold yang lebih banyak lagi. Turtle juga masih dicicil-cicil aja, cari target, tapi belum ada yang terlihat di area map. Dan itu dia, satu tembakan ke seorang Agatha, sakit banget, setengah darahnya hilang, tapi masih ada Badfish untuk menambahkan lagi dari segi HP-nya. Vivian mencoba untuk maju, Poe menjadi target dan Vival yang berhasil ngedapetin turtle-nya. Turtle Slane by Halo App untuk Bigetron Era. Masih ada blasting 2 juga untuk memberikan diri dari seorang Live Cutie. Fumi Eko gak mau berhenti dan langsung saja satu gigitan terakhir atau satu selendang terakhir membuat Fumi Eko bisa mendapatkan eliminasi karena Live Cutie. Itu juga hampir itu dari Astral Recall ya, connect lagi ke Agatha. Karena hitungannya mereka punya 2 sniper sih di sini. Iya. Satu pakai magical sniper, yang satu lagi pakai physical sniper kan, Renner serta Astral Recall. Tapi Live Cutie baru aja mengamankan golden staff-nya, so otomatis blazing duet bakal mulai terasa nih. Nggak cuman kayak rintik hujan, tapi ini nih rintik hujan plus kenangan gitu, yang ada ketika hujan. Itu makin sakit lagi ya rasanya. Dan sekarang juga dari Bigetron Era udah mulai nih mencoba untuk ngedapetin objektif yang lebih banyak lagi. Tapi ada yang terjebak di sisi lain. Vivian mencoba memancing sepertinya untuk Northnya kali ini. Astral Recall kembali lagi dilemparkan dan Agatha surprise bakal langsung hilang dalam sekejap. Vival mendapatkan damage yang luar biasa, menumbangkan satu pemain yang cukup penting di sisi mid lane. Apalagi dia pakai Assassin Master ya, so otomatis harusnya dia pakai Assassin Emblem juga, di mana damage-nya bakal penetrasi yang sakit banget. Dan lihat ya, di tengah Blazing Duet ke cancel, nggak jadi Live Cutie menggunakan Blazing Duet yang cukup maksimal karena harus terhenti begitu saja. Bahkan Rider Sapati Cel untungnya nggak connect. Ya, untungnya masih bisa dihindarkan juga, tapi untuk Gichel sepertinya ini nggak bisa dihindarkan lagi karena sekarang dia udah mulai menggaruk-garuk ke area turretnya. Ada Vival ternyata yang bisa memberikan sedikit efek stopping, dan juga Fumi Eko yang datang dari sisi lainnya. Vivian bahkan membuka satu konsilnya untuk menahan Gichel. Gak boleh pulang sama sekali, killing spree di tangan Fumi Eko.
mereka mencoba untuk ambil outer middle turret, di mana Chell mencoba untuk melakukan defensif sini, bahkan harus flicker ke arah belakang, dan mereka berhasil nge-convert outer middle turretnya. Gichel tukar outer middle turret, untung bagi Kagendra. Iya, ini untung banget sih untuk Kagendra, karena sekarang posisi dari para pemain Kagendra bisa lebih luas lagi untuk melakukan efek surprising yang sama juga, terutama untuk seorang Pau-nya nanti dengan wall charge-nya dia. Satu Blade Armor juga udah disecure oleh seorang North, jadi ngebuat damage-damage yang masuk dari seorang Chell atau bahkan dari seorang Vival ini bisa sedikit ditahan nantinya. Dan juga Lift Kitty yang sudah mulai mendapatkan satu outer turret di bagian bottom lane. Pelan-pelan ya, objektif mulai dikejar sama teman-teman dari Kagendra. Mereka nggak mau sampai ketinggalan objektif, tapi lihat Pumeko ketahuan posisinya Pau, mencoba untuk langsung di Falling Star Moon tadi, tapi si batu udah lumayan tebal sehingga butuh effort lebih nih kalau memang mau menghajar si batu. Dan Astral Recall-nya untungnya terlalu lama. Iya, itu masalahnya dia kan nggak terlalu tahan sama magic damage ya, sedangkan damage dari sininya dari tadi selalu masuk ke arah seorang Pau. North juga kali bakal coba untuk diincar terlebih dahulu supaya Lordnya bisa dibebaskan untuk Bigetron Era, tapi masalahnya bakal coba untuk jump in Fumiko versus everybody. 4 orang ditahan di sana, tapi HP-nya bener-bener deres banget kali ini, mencoba untuk menambahkan lagi dari darah putihnya. Wall charge-nya bisa dihindarkan dari seorang Pau-nya, bahkan terkena damage lagi Astral Recall yang kode ke arah dua pemain Vival, memecah fight jadi dua bagian, dan juga dari seorang Chell gak boleh terlalu lama di area tersebut. Satu Rainers dihindarkan juga, tapi Chini terus targetnya Pau dan Pau aja kali ini. Tapi masalahnya dari Kagendra sudah bisa coba untuk nge-setup ke area Lordnya. Ini sebenarnya kiting yang cukup baik dipersembahkan sama Kagendra ya, walaupun terjadi overextend. Karena kenapa? Wave ini jadi nggak rapi di area bottom, di top juga ketaunya di tengah, jadi nggak ada yang menang. Dan lihat Pau-nya bakal sakit banget gitu loh untuk dipukul rame-rame, dan Astral Recall-nya headshot ke arah Grok. Ya, Chini ini targetnya bener-bener on point banget ya. Dia tahu siapa yang nggak terlalu banyak punya defensive magic, dan ya itu dia Pau yang akhirnya harus tumbang. Sekarang mereka punya map controlnya juga di sekitar area Lordnya. Bahkan para pemain dari Kagendra nggak bisa berbuat terlalu banyak. Itu dia wave minion yang akhirnya bisa menemukan objektif-objektif dari Kagendra sendiri. Yap. Dan Lord Slade presented by Halu App telah didapatkan dari Bigetron Era. Lord yang pertama nih, tapi ingat ya, mereka masih punya Agatha. Selama Agathanya nggak keculik, maka defensif pasti bisa sukses ya dari teman-teman Kagendra itu sendiri. Dan memang yang bisa untuk nanti nge-instant kill ke arah Agatha itu ya dari Vival sih. Kalau memang dia mau pakai combo knockout strike ya kan, EV left punch itu otomatis bakal nge-burst banget ke arah Agatha ini. Ya, ini dia Agatha emang harus menjadi target utama. Dengan pengingan Chini pastinya itu bakal mempermudah untuk mendapatkan sebuah eliminasi. Rainer dari seorang Chell sepertinya sudah mulai bisa ditahan oleh pemain Kagendra yang memang yang tadi mereka nge-build ke arah item-item physical defensive Hasclaw, tapi sekarang masalahnya udah ada dan Pau satu darah terakhirnya wall charge bahkan dibuka, tapi Fumiko langsung loncat dengan Falling Star-nya hilang. Sudah satu pemain dari Kagendra dan juga satu outer turret di sisi mid lane. Hampir Astral Recall juga menuju ke arah Lift Kitty ya. Untungnya memang masih ada gocekan ya dari angkara Lift Kitty, jadi masih cukup aman. Sedangkan itu Lord juga sudah mulai berjalan di area bottom lane nih. Tapi Agatha still survive. Berarti high ground defensif mereka harusnya masih lumayan cukup kuat. Ya, nggak cuma Agatha, Lift Kitty juga masih ada. Jadi setidaknya physical damage pun masih bisa menuntaskan ke area Lordnya. Tapi ini Pumiko juga cukup berani untuk langsung jamin aja supaya setidaknya satu base turret bisa disecure oleh para pemain Bigetron Era. Agatha sudah memegang satu Divine Glaive. Jadi ini bakal sakit banget ketika bad impact-nya terkena. Tapi ternyata Vival bersama Pumiko sudah bergeser ke sisi top lane. Hilang sudah satu base turret yang akan cukup mahal untuk Kagendra, karena sekarang wave minionnya harus mereka manage dengan lebih baik lagi. Yap. Dan apalagi base bottom turret juga udah mulai sekarat banget ya Nevin ya. Jadi kayak tinggal masuk minion beberapa kali colek harus bisa didapetin. Atau nanti ketika Beatrix menggunakan Rainer nembak pelan-pelan. Dan Pumiko nih benar-benar permainan super duper agresif. Dia mau banget untuk buang resource lawan, ngasih badan dia, terutama tadi yang di area bottom lane nih. Dia benar-benar rela untuk sampai target itu targetin ke arah dia. Minimal di area top lane juga ya, karena memang udah jebol, harusnya ini udah menjadi keunggulan bagi Bigetron Era. Mereka nggak perlu terlalu sering untuk nge-manage minion area top. Dari goldnya pun udah mulai dilampaui jauh ya, sampai ke arah sekitar 6.000 untuk Bigetron Era, ngebuat Kagendra bahkan nggak bisa ngedapetin buff-buff yang tersisa di area jungle mereka. Tapi ada sedikit informasi juga, Olim Trade is the international partner of OSL Season 7. Unlock the secrets of the financial markets with Olim Trade and start your epic journey to become a finance legend. Olim Trade is a foreign broker licensed by VFSC, making investment carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Yap teman-teman, dan tuh ya udah harus bilang tuh pakai Rainer cicil-cicil aja udah, walaupun gak ada minion mereka dapetin 2 base turret.
Dan ini bukan merupakan berita yang cukup baik sebenarnya buat teman-teman Kagendra ya. Ketika udah 2 base turret hancur, maka ada 2 super minion yang bakal datang. Mereka harus lebih sering lagi untuk memanage minionnya nanti. Apalagi Lord yang kedua itu bakal segera hadir di Land of Death. Lord kedua, powernya bakal lebih besar. Dan kalau misalnya diamankan oleh Bigetron Era, ini bakal menjadi satu mimpi buruk buat teman-teman dari Kagendra. Lihat, damage yang dicicil terus-menerus oleh seorang Chell mengenai ke arah seorang Poe. Tapi bakal lebih sakit lagi kalau misalnya Chini yang ngincer ke arah Poe nantinya. Tapi tetap harus respect dengan adanya nantinya nih Innovation dari seorang Chell. Dan pastinya dengan adanya Haslau ini ngebuat dia bakal jauh lebih sustain lagi dibandingkan menit-menit sebelumnya. Wave minion di area atas sudah masuk, membuat Kagendra memiliki satu PR tambahan untuk nge-clear ke arah wave minion terlebih dahulu sebelum nantinya bisa kontes ke arah Lordnya. Karena dengan adanya Pau juga sebenarnya ada sundulan hangat nanti ya dari Pau ya, benar-benar langsung disundul. Dan lihat ya, Northnya udah di area Lord ya, apakah bakal tercuri karena Antivirus Passion juga sudah boleh di pop-up Pau-nya. Tidak bisa survive dan target mereka langsung ke arah North. Double kill dari Chell serta Lord Slain presented by Halu Apps dan double kill presented by All-in Trade untuk Bigetron Era. Ya, ini dia Bigetron Era menghilangkan 2 pemain, mereka dapetin Lordnya dengan adanya 1 base turret saja yang tersisa. Ini mereka bisa langsung memaksakan sih seharusnya ketika Lordnya juga udah mulai hadir. Tetap harus respect dengan adanya damage dari seorang Agatha karena sangat sakit. Tapi lihat Bumi Eko-nya bakal langsung jump in ke bagian belakang dengan adanya bagian damage yang masuk. Entah itu tadi dari seorang Chini ataupun dari seorang Chell yang sama-sama sakit ke arah Agathanya juga. 5 pemain perlahan tapi pasti Vival mengincar karena selalu Live Cutie masih bisa menghindari dengan adanya Battle Mirroring Image. Tapi mereka tidak bisa menghindar dari Lord yang akan segera masuk sebentar lagi. Lord yang sudah ter-enhance, Lord yang begitu ganas juga masih coba untuk dipertahankan. Defensif yang dipecahkan menjadi 2 bagian. Akhirnya Bigetron Era yang sekarang justru harus lebih sabar. Gak ada wave minions yang tersisa. Yap. Base-nya terbuka lebar, Lordnya masih hidup. Sanguine Claw gak connect ke arah siapapun karena untuk membersihkan minion aja. Ada Blessing juga tapi ke-cancel dengan adanya Final Slash. Tapi dari minion masih terus berdatangan perlahan dari bawah dan juga atas. Teman-teman dari Bigetron Era gak mau pulang, maunya perang di mana Gichel. Dia harus tumbang karena ditonjok ulu hatinya. Walaupun ada Nibiru's Passion untuk membersihkan minion yang datang, tapi mereka masih mau lanjut double kill untuk seorang Vival. Looking for more karena lihat base-nya masih terbuka lebar, minion juga masih bisa masuk di mana triple kill. Didapatkan Vival. Base-nya langsung diserang sama seorang Chell karena minion datang dan Bigetron Era take the game 1. Wah, dipaksa banget ya sama Bigetron.